السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia, menyehatkan badan kita, melapangkan urusan kita, memberikan kita rahmat dan karunia sekaligus, sehingga dengan pemberian Allah tersebut kita hadir di tempat ini dalam rangka menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah puasa kita dengan menutupnya dengan ibadah salat Id berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadir di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah ini dilanjutkan, khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan kita semua yang hadir. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita yang tujuan akhirnya adalah mencari ketakwaan kepada Allah. Mari kita persiapkan 11 bulan ke depan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan selama sebulan penuh, prakteknya 11 bulan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita istiqamah
Mampukan kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin ujung dunia, semakin besar godaan untuk tidak beriman kepada Allah, untuk tidak takut kepada Allah. Dunia dan isi-isinya ini siap untuk menyerang dan memberantas keimanan kita, sehingga sebisa mungkin kalau bisa umat Islam ini tak lagi menjadi Islam. Oleh karena itu kita penting sekali untuk menjaga keimanan, menjaga ketakwaan agar kita mati dalam keadaan beriman. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa jam yang lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah Ramadan meninggalkan kita untuk selamanya atau untuk bertemu lagi tahun depan, kita tidak pernah tahu. Kalau dipanjangkan usia kita, mungkin kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Tapi kalau Allah takdirkan kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan, artinya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kata anak-anak sekarang, anak muda sekarang, bahwa meninggal dunia itu tidak pakai notifikasi. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitaan bahwa kita akan mati beberapa hari lagi, tidak pernah ada. Bahkan di sepanjang Ramadan saja mungkin banyak sekali saudara-saudara terdekat kita, keluarga-keluarga dekat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini pun tak sanggup mereka selesaikan dengan baik. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita kesempatan menyelesaikan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap perayaan Idul Fitri kita selalu mendengar ungkapan, mari kita merayakan kemenangan, mari kita merayakan kemenangan, mari kita merayakan kemenangan. Ketika merayakan Idul Fitri, banyak orang yang mengatakan mari kita merayakan kemenangan. Kalau ungkapan itu merupakan ungkapan pengharapan dan doa, itu sah-sah saja. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang menang. Tapi kalau ungkapan itu dijadikan sebagai ungkapan pengakuan dalam perasaan bahwa kita adalah orang yang sudah menang, maka kita harus bertanya kembali. Kita bertanya di dalam hati kita, kira-kira kita menang dari apa? Apakah kita benar-benar sudah berjuang? Karena kemenangan ini hadirin yang dirahmati Allah hanya berhak dipakai oleh orang-orang yang berjuang. Jika ada orang yang tidak pernah berjuang, tidak pernah berjuang sama sekali dalam kehidupannya, kemudian ngaku sebagai menang, maka kita layak bertanya kepada diri kita, kita menang dari apa? Oh iya, kami selama bulan Ramadan kami menahan lapar dan haus, kami bersusah payah menyelesaikan ibadah puasa kami. Betul. Tapi bukankah kita masih bisa puasa dalam keadaan tenang? Bahkan di tengah hari kita masih bisa ngadem di tempat-tempat ruangan yang ber-AC sambil tidur-tiduran, malas-malasan menunggu waktu berbuka puasa. Apakah itu kita bisa katakan sebagai perjuangan? Begitu waktu maghrib akan tiba, bagi kita yang hidupnya bermewah-mewahan, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar kita berburu yang namanya takjilan. Semua yang nampak mau dibeli, selagi ada uang dibeli. Nampak ini rasanya suka dibeli, nampak ini rasanya suka dibeli. Padahal kemudian begitu maghrib, begitu berbuka puasa, apa yang kita beli tak termakan. Apa yang kita kumpulkan dengan jumlah yang begitu besar di rumah kita, tidak sedikit yang kemudian menjadi makanan basi yang kemudian kita buang di malam hari ini. Apakah ini sebuah perjuangan? Kemudian hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pula di antara kita yang berpuasa dengan malas-malasan, yang berpuasa dengan terpaksa,
Yang berpuasa, setelah dia berpuasa hampir banyak kegiatan yang harusnya dia buat, tak dia buat. Apakah itu sebuah perjuangan? Di malam harinya kita sholat tarawih, iya sholat tarawih. Tapi tidak sedikit yang sholat tarawih sambil terangguk-angguk menahan kantuk. Tak sedikit yang sholat tarawih kadang datang, kadang tidak. Tak sedikit yang sholat tarawih hanya sekedar meramaikan masjid. Tak sedikit yang sholat tarawih hanya 3 malam pertama. Selebihnya tidak. Apakah itu sebuah perjuangan? Maka hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seharusnya bukan hari tempat bagi kita untuk mengaku sebagai orang yang menang. Kita boleh berharap menjadi pemenang, tapi jangan pernah mengaku jadi pemenang sebelum kita benar-benar berjuang. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menahan lapar yang masih ada waktu untuk kita kenyang di malam hari, ada saudara-saudara kita, mereka yang terpaksa melanggar aturan Allah, melaksanakan puasa wisol yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak boleh puasa sepanjang hari, tapi mereka terpaksa puasa sepanjang hari. Kenapa? Karena tidak ada yang akan dimakan waktu berbuka. Sementara kita bisa membuang makanan yang begitu banyak. Mereka tidak hanya berjuang menahan lapar di siang hari, tapi mereka melanjutkan rasa lapar itu sampai malam hari. Bahkan sahur pun tak ada. Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang dilanda kelaparan, yang dilanda kemiskinan, dilanda kesulitan. Perjuangan mereka tak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus di siang hari, ditambah dengan rasa lapar dan haus di malam hari, ditambah dengan rasa takut diserang, ditambah dengan ancaman kematian kalau mereka tetap menyelesaikan ibadah Ramadan dengan penuh dan selamat. Mereka boleh mengaku sebagai pemenang. Kalau kita berpuasa dengan lapar dan haus, tapi masih banyak kemewahan yang bisa kita nikmati, maka rasa-rasanya malu kita untuk mengaku sebagai orang yang menang. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Hari ini adalah hari pertama kita meninggalkan Ramadan. Hal yang paling penting untuk kita rasakan di dalam hati kita adalah sebuah penyesalan. Hitung selama 30 hari, 29 hari yang lalu yang kita jalankan. Berapa banyak sholat subuh kita yang terlambat? Berapa banyak sholat tarawih yang kita tidak laksanakan? Berapa banyak di tengah puasa tapi masih melakukan dosa? Berapa banyak makanan yang kita buang setelah berbuka puasa dan sahur? Berapa banyak dosa yang tetap berjalan padahal kita sedang puasa. Sementara Ramadan itu sudah pergi dan tidak pernah ada jaminan bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Maka bagi kita yang mengalami hal itu, hadir yang berhormat Allah, hari ini bukan hari untuk mengaku menang, tapi hari ini adalah hari untuk merasa menyesal. Kenapa kita meninggalkan Ramadan begitu saja? Kenapa kita melalui Ramadan begitu saja? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ramadan ini adalah lapangan yang paling luas bagi kita untuk mendapatkan keampunan Allah. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Hari ini adalah hari di mana kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Maka pada hari ini, hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, tugas kita adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting ini kita sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada di antara kita yang merasa lebih dari manusia yang lainnya.
ada yang ingin menunjukkan siapa dirinya, ada yang menunjukkan identitas dirinya. Sehingga mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang tidak pulang kampung, kemudian mengatakan kepada adik-adiknya di kampung, saudara-saudaranya di kampung, dengan perasaan aku lebih kaya dari kalian, aku lebih besar daripada kalian, aku lebih tua daripada kalian. Seharusnya kalian yang datang ke tempat saya, bukan saya yang mengunjungi kalian. Atau sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah, ada sebahagian kita yang pulang kampung bukan karena tawadhu, bukan karena rindu kampung, bukan karena rindu saudara, tapi justru ingin menunjukkan siapa dirinya kepada orang kampung. Wahai orang kampung, lihat saya sudah merantau lama, saya sudah menjadi orang besar, saya sudah menjadi orang yang berpengaruh. Bahkan ada yang mengatakan kepada orang tuanya, Bu, ayah, mak, hari ini, tahun ini kami tidak pulang. Kenapa? Karena ada urusan yang penting, ada urusan yang harus kami selesaikan sehingga kami tak pulang. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pulang kampung atau tidak pulang kampung bukan karena merasa membesarkan diri, bukan untuk menunjukkan siapa kita kepada orang lain, tapi hanya ingin bertemu dengan sanak saudara kita yang di kampung. Maka hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini ada yang tidak pulang kampung karena keadaan ekonomi, semoga Allah ampuni kita. Tapi kalau ada di antara kita tidak pulang kampung karena enggan bertemu dengan orang kampung, karena enggan bertemu dengan sanak saudara, karena enggan bertemu dengan orang tua, ketahuilah bahwa kita telah membesarkan diri kita, bahwa kita telah merasa besar di hadapan orang. Ingat kisah iblis dengan Adam. Iblis dengan Adam, Allah melaknat iblis bukan karena sombong kepada Allah. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong kepada Adam. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa selama sebulan penuh tidak berhasil menundukkan hati kita kepada Allah, tidak berhasil melembutkan hati kita kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, minta diganti dengan hati yang baru. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa kulla ibadatina fi syahri Ramadan ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang telah melalaikan Ramadan ya Allah, dosa kami telah meninggalkan ibadah-ibadah utama sepanjang Ramadan ya Allah, dosa kami yang terlalu yakin ya Allah bahwa tahun depan kami masih bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa puasa yang kami tinggalkan, ampuni dosa tarawih yang kami lalaikan, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang telah menyia-nyiakan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami yang membuang makanan di tengah banyak orang kelaparan ya Allah. Kami telah menyia-nyiakan nikmat-Mu ya Allah, sementara banyak yang menginginkan nikmat itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami tidak bersyukur kepada Engkau. Ampuni dosa kami yang telah melalaikan rasa syukur kami kepada Engkau ya Allah. Maka pada hari ini kami mohon ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tak sengaja, yang kami sadari maupun yang tak kami sadari. Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang hatinya semakin hari semakin keras, yang hatinya tak berhasil diperbaiki sepanjang Ramadan, yang apabila Ramadan tidak berhasil memperbaiki hati kami sehingga hari ini masih ada penyakit-penyakit di dalam hati kami, mohon ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit itu ya Allah, sembuhkan seluruh penyakit hati kami ya Allah, rasa benci, rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara hari ini, di antara kami yang hatinya keras ya Allah, maka kami mohon kepada Engkau, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, sehingga kami bisa menerima hidayah dari-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara hari ini ya Allah, hati kami mati ya Allah, maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, perbaharui hati kami ya Allah, ganti hati kami dengan hati yang lebih hidup ya Allah, yang bisa menerima hidayah dan kebenaran dari-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampuni dosa kami yang tidak menyegerakan kami pulang kampung ya Allah, ampuni dosa kami yang memutus silaturahim dengan sanak famili kami ya Allah, ampuni dosa kami yang membenci saudara-saudara kami ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berjanji ya Allah, jika ada saudara-saudara yang pernah kami sakiti hatinya ya Allah, kami akan cari mereka ya Allah, dan kami akan meminta maaf kepadanya ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini kami pun mohon kepada Engkau ya Allah, ringankan beban saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, kuatkan iman dan keyakinan mereka akan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan mereka kemerdekaan ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah, dan bukakan hati kami seluruh kaum muslimin di dunia ya Allah, agar mau membantu mereka ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau berfirman ya Allah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, sementara mereka yang ada di Palestina adalah orang yang beriman ya Allah, dan kami yang ada di lain dunia, di belahan dunia yang lain juga orang-orang yang beriman ya Allah. Tetapi mengapa sebahagian kami ada yang merasa bahwa mereka bukan saudara kami, bahwa mereka bukan saudara bagi kami? Ampuni perasaan kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu membantunya dengan harta, tidak mampu membantunya dengan senjata, tapi kami mohon ya Allah, jadikan keyakinan yang kuat di dalam hati kami bahwa mereka adalah saudara kami, bahwa mereka adalah keluarga kami, dan bahwa mereka adalah kaum muslimin yang patut dibantu ya Allah. Allahumma ansur al-ikhwan wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurhum 'ala al-qaum al-yahud, Allahumma ansurhum 'ala al-qaum al-kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واهلك أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت إيمانهم، وانصرهم على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.